Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggar Sarustianto dari 10 Sija 1. Saya akan menjelaskan tentang materi dan rangkuman polimer yang sudah saya buat. Pertama-tama ada table of content tentang polimer. Tabel sini bertujuan untuk menunjukkan apa saja yang akan saya bahas dalam penjelasan kali ini. Yang pertama ada pengertian dari polimer, jenis-jenis dari polimer, jenis berdasarkan monomer penyusun, jenis berdasarkan sifatnya, dan ada reaksi polimerisasi dan aplikasi polimer sintetis. Pertama, saya akan membahas apa itu polimer. Polimer itu apa? Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon termasuk material yang disebut polimer. Unit kecil berulang yang membangun polimer disebut monomer. Sebagai contoh, ada polipropilena adalah polimer yang tersusun dari monomer propena. Di sini terdapat gambar tentang perubahan dari monomer ke polimer. Sudah saya jelaskan tadi, polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Berarti di gambar ini, di sini ini adalah unit pembangun dan ini adalah monomer. Unit kecil berulang yang membangun polimer disebut monomer. Berarti jika tidak ada unit ini, pasti tidak akan terbentuk polimer tersebut. Karena polimer terbentuk karena adanya unit pembangun yang disebut monomer. Dan ini monomernya. Ya, saya hapus kembali. Jadi bisa diambil kesimpulan, jika ingin terbentuk polimer, pasti akan membutuhkan unit pembangun atau yang disebut monomer. Unit pembangun bisa sampai jutaan, bahkan bisa sampai lebih dari jutaan tersebut. Yo, bisa dilihat kembali. Kalau sudah, saya skip. Yang kedua ada jenis-jenis polimer. Jenis-jenis polimer berdasarkan sumbernya. Apa sih sumbernya? Di sini dijelaskan. Jenis-jenis polimer berdasarkan sumbernya adalah ada dua, yaitu polimer alam dan polimer sintetis. Polimer alam sudah jelas, yaitu polimer yang terdapat di alam. Ada apa aja? Ada karet alam, monomernya isoprena, sumbernya dari getah pohon karet. Yang kedua ada protein, monomernya asam amino, sumbernya dari wol, rambut, dan sutra. Yang ketiga ada amilum, monomernya ada glukosa, sumber dari beras, gandum, dan sagu. Yang keempat ada selulosa, monomernya glukosa, sumber dari kapas dan kayu. Yang kelima ada asam nukleat, monomernya nukleotida, sumber dari DNA dan RNA. Kalau polimer sintetis ini adalah kebalikannya dari polimer alam. Kalau polimer alam yang terdapat di alam, berarti polimer sintetis adalah polimer yang tidak terdapat di alam. Ada apa aja? Ada polietilena, monomernya etena, sumber dari bungkus plastik. Ada polipropilena, monomernya propena, sumber dari botol plastik dan tali plastik. Yang ketiga ada polisitrena, monomernya stirena, sumber dari styrofoam. Yang keempat ada PVC, monomernya vinyl klorida, sumber dari pelapis lantai dan pipa paralon. Yang terakhir ada PTFE atau teflon, monomernya tetrafluoretena, sumber dari gasket dan panci anti lengket. Saya lanjut. Jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya. Ada dua, yaitu homopolimer dan copolimer. Apa sih homopolimer itu? Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari satu jenis monomer, yaitu ada polietilena, dia memiliki monomer etena. Ada polipropilena, dia memiliki monomer propena.
ada polistirena, monomernya adalah stirena. PVC, monomernya vinyl klorida. PVA, monomernya ada vinyl asetat. Yang kelima ada polisoprena, monomernya ada isoprena. Yang ketiga ada PAN. Dia memiliki monomer akrilonitril. Yang kedua ada kopolimer. Apa sih kopolimer? Kopolimer yaitu polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Contohnya nilon 6,6. Dia memiliki monomer ada dua, yaitu heksametilenadiamina plus asam adipat. Kedua ada dakron, memiliki monomer asam trefatalat plus etilena glikol. Yang ketiga ada SBR, memiliki monomer stirena dan butadiena. Dan yang terakhir ada ABS, memiliki monomer akrilonitril plus butadiena dan stirena. Jadi ABS ini memiliki 3 monomer. Saya lanjut. Yang selanjutnya ada jenis polimer berdasarkan sifatnya. Dia memiliki 3 sifat, yaitu termoplas, termoset, dan elastomer. Termoplas yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Sifat ini disebabkan oleh struktur termoplas yang terdiri dari rantai-rantai panjang dengan gaya interaksi antar molekul yang lemah. Sifat-sifat lain dari termoplas adalah ringan, tapi kuat, dan transparan. Contoh termoplas adalah polietilena, polipropilena, PET, dan PVC. Yang kedua ada termoset. Termoset adalah polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Sifat ini disebabkan oleh adanya banyaknya ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul. Pemanasan termoset pada suhu yang terlalu tinggi dapat diputuskan dengan ikatan-ikatan tersebut, bahkan membuat termoset menjadi terbakar. Contoh termoset adalah baktelit dan melamin. Yang terakhir ada elastomer. Elastomer yaitu polimer yang elastis. Bentuknya dapat diregangkan, namun dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya tariknya hilang. Elastisitas ini disebabkan oleh struktur elastomer yang terdiri dari rantai-rantai yang saling tumpang tindih dengan adanya ikatan silang atau crosslink yang akan menarik kembali rantai-rantai tersebut ke dalam kesusunan tumpang tindihnya. Contohnya ada karet alam. Selanjutnya, reaksi polimerisasi dan aplikasi polimer sintetis. Aplikasi polimer sintetis ada 8. Apa aja? Ada PVC, PS, PE atau LDPE dan HDPE. Yang keempat ada PP, yang kelima ada PTFE, yang keenam ada PMMA, yang ketujuh ada PET, yang terakhir ada nilon. Nah, ini adalah polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Umumnya, monomer yang direaksikan dalam polimerisasi adisi adalah senyawa alkena dan turunannya. Dari reaksi polimerisasi adisi dihasilkan polimer adisi sebagai produk tunggal. Contoh reaksi polimerisasi adisi adalah pembentukan polietilena atau PE dari etena. Nih gambarnya. Yang kedua ada pembentukan PVC dari vinyl klorida. Dan ini juga gambarnya sudah saya jelaskan. Yang ketiga ada pembentukan polisoprena dari isoprena. Dan ini gambarnya. Selanjutnya, ada polimerisasi kondensasi. Apa sih polimerisasi kondensasi itu? Polimerisasi kondensasi merupakan penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masing mempunyai setidaknya dua gugus fungsi reaktif. Dari hasil polimerisasi kondensasi, dihasilkan polimer dan juga molekul-molekul kecil seperti H2O, HCl, dan CH3OH. Polimer seperti polyester, polyamida, polikarbonat, dan poliuretana disintesis melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Contoh reaksi polimerisasi adisi ada pembentukan polyester PET dari dimetil trefatalat dan etilena glikol. Ini gambarnya.
ada dimetil terephthalate ditambah etina glikol, yaitu menjadi poli atau ethylena terephthalate PET, menjadi metanol CH3OH. Yang kedua ada pembentukan poliamida nilon 66 dari asam adipat dan heksametilena diamina. Di sini ada asam adipat, asam 1,6 heksandioat, dan ditambah ada heksametilena diamina 1,6 min diaminoheksana. Kan menjadi nilon 66 dan ditambah HOH atau air ya. Ya, sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah kata atau salah pembacaan. Itu dari saya berasanya. Jadi mohon dimaafkan. Semoga semua dapat dipahami dengan jelas tentang materi dan rangkuman polimer saya buat. Sekian, saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.